Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berdua akan membuat praktek tentang ekosistem air. Ya. Jadi di sini ada selang-selang air, di sini ada ikan, di sini ada batu-batu, ini tanam-tanaman, dan di sini buat udara buat air, udara buat ikan. Cahaya. Iya, cahaya. Dan di sini ada akuariumnya. Jadi di sini langkah pertamanya itu adalah kita kasih batu-batuannya. Kita menyusun batu. Karena maaf ya ibu, soalnya kita nggak ada pasir. Iya, kita nggak ada pasir pantai sama tanahnya. Iya, ada sih tapi pasir tanah. Dan gue masukin semua. Masa langsung brok gitu. Nanti brok minyak. Aduh, aku sabar tuh aku. Nanti lu naruh tanaman. Iya. Ini ibu. Panjang banget ya. Udah kan ya? Udah. Itu aja dah. Nah, terus di sini kita akan masukin tanamannya, kayak pohon kecil. Nah, terus di sini kita akan Lanjut ke kasih ikan. ya. Lihat. Di sini kita akan tuang ikannya. Betul. Ini nggak apa-apa, langsung tuang. Pelan-pelan. Gue ini mati nggak ya? Gue takut. Oh gini aja. Gini. Wait. Jir. Ikan. Oke, kita kurang air dah. Sabar dulu. Kamu. Ih, lucu, gemoy. Habis. Di sini kita akan ngejelasin ada ekosistem akuarium. Untuk mencapai keseimbangan biologis dalam akuarium dapat diperlukan proporsi yang tepat dan masing-masing elemennya ekosistem, dan khususnya bagian hidup yaitu biocenosis atau dengan kata lain jumlah tanaman akuarium, ikan, dan mikroorganisme lainnya. Masing-masing kelompok organisme ini memainkan peran yang sesuai dalam akuarium yang ditanami dan memengaruhi kelompok lain. Jadi secara sederhana, secara sederhana tanaman akuarium menyerap karbon dioksida dan senyawa organik seperti fosfor, kalium, dan nitrogen sebagai gantinya. Mereka menyediakan oksigen dan biomasa yang merupakan makanan bagi hewan, dan ketika mereka mati menjadi media bagi bakteri dan juga bagi beberapa hewan. Tanaman akuarium dan karbon aktif dianggap sebagai dua media penyaring kimia terbaik. Terus yang kedua itu hewan. Mereka mengambil oksigen dari air yang mengembalikan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuhan air. Selain itu, mereka mengeluarkan produk metabolisme yang dipecah oleh bakteri dan sesuai menjadi senyawa anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Terus mikroorganisme, termasuk bakteri, mengubah bahan organik mati menjadi senyawa anorganik dan juga memainkan peran penting dalam siklus nitrogen dan proses nitrifikasi. Siklus nitrogen di akuarium itu waktu diperlukan untuk mencapai keseimbangan biologis di akuarium. Hal ini umum disebut sebagai siklus nitrogen. Ini adalah periode di mana antara lain proses nitrifikasi serta siklus nitrogen menjadi stabil. Proses ini biasanya memakan waktu 4-6 minggu. Tidak ada
tidak ada dan hanya sedikit bakteri yang terverifikasi dalam akuarium baru. Jika Anda membiarkan ikan masuk dengan akuarium seperti itu dan mereka mulai makan dan buang air, kandungan amonia akan meningkat sangat cepat hingga mencapai nilai yang menyebabkan kematian massal. Oleh karena itu, hewan tidak boleh dimasukkan ke dalam akuarium selama beberapa minggu pertama hingga bakteri yang sesuai berkembang biak di dalamnya. Terus, agar mereka dapat berkembang biak, mereka membutuhkan bahan organik yang mengeluarkan ion amonia atau amonium. Untuk tujuan ini, yang terbaik adalah memasukkan sesuatu yang membusuk dalam ke akuarium, bisa berupa tanaman yang mati atau juga sedikit makanan ikan. Beberapa sumber juga menyarankan masuknya 1-2 ikan yang sangat resistan. Tetapi untuk alasan kesejahteraan hewan, kami tidak menggunakan rekomendasi metode ini. Bahan yang dimasukkan ke dalam akuarium selama pembusukan melepaskan amonia ke dalam air yang kadarnya meningkat dan menyebabkan bakteri genus Micromonas yang berkembang biak dan mulai mengubah amonia menjadi nitrit. Bagaimana cara merawat bakteri yang baik? Caranya itu seperti semua makhluk hidup, bakteri juga membutuhkan kondisi yang tepat agar dapat hidup dan berkembang biak. Secara teori, bakteri nitrifikasi dan denitrifikasi ada di mana? Di dalam akuarium, tetapi sebagian besar berada di substrat. Oleh karena itu, jenis substrat menjadi penting. Yang terbaik adalah kerikil granulasi, kadar sedang dan keramik yang terbuat dari agregat alami atau kuarsa basal dan lava vulkanik. Struktur berpori dari bahan-bahan ini merupakan habitat yang sangat baik bagi bakteri, dan granulasi dapat memastikan akses oksigen ke semua lapisan coklat. Apa yang dapat mengganggu dalam keseimbangan biologis akuarium? Yaitu, meskipun peran bakteri sangat penting untuk menjaga keseimbangan biologis di akuarium, yaitu ada aturan yang harus diikuti. Yang pertama, hati-hati dalam stok yang berlebihan, yaitu terutama ikan yang rakus, dan dengan demikian menghasilkan sejumlah besar produk limbah ikan yang kelebihan akan menyebabkan bakteri yang tidak mampu mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrat yang dapat dengan cepat meracuni seluruh komunitas. Yang kedua yaitu hati-hati saat memberi makan. Membiarkan sisa makan tetap berada di dasar atau hanyut di permukaan. Memberikan ikan sebanyak yang dapat mereka makan dalam waktu singkat untuk perkembangan ikan yang terbaik. Sisa-sisanya harus ditangkap, disaring. Jika tidak, itu akan mendapatkan kadar amonia yang tinggi atau invasi siput dengan tangan yang terbuka. Yang ketiga yaitu hati-hati dengan organisme yang mati. Tumbuhan dan hewan, kami membuang ikan mati atau sisa tumbuhan yang mati itu dihitung dalam kadar waktu. Bentar ya, yang ini di-cut aja ya yuk, anjing gue nggak tahu ini bacaannya. Yang tiga yaitu hati-hati dengan filter ikan alatnya, yaitu dengan memantau kerja sistem penyaring yang tidak keefisienan atau kurang kerja sistem akan mengakibatkan penumpukan zat-zat berbahaya di dalam air. Terus yang kelima adalah yang keempat adalah hati-hati dengan filter. Ini ya lakukan. Yang kelima itu lakukan keempat yuk. Gua skip satu ya. Yang keempat yaitu lakukan pergantian air secara teratur. Yang kelima hati-hati dengan substrat. Yang keenam adalah hati-hati dengan membersihkan. Terus yang ketujuh gunakan tangki rumah sakit jika diperlukan. Terus yang kedelapan lakukan tes akuarium secara teratur. Yang kesembilan menjaga parameter air tetap stabil. Terus yang ke-10 hati-hati dengan pencahayaan yang intens. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kurang lebihnya mohon maaf.